Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi dengan judul Semantik Al-Quran Baik dan Buruk. Kelompok kami yaitu Hasbi Maula Ali Wafa, Sanfriski Oktaviana Nur, Muhammad Jidan Diaul Haq, dan saya sendiri Muhammad Rafi Irfani. Untuk materi yang pertama, slide 10 adalah Saleh, Bir, dan Fasad. Saleh, kata saleh paling umum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai rectus. Kita juga menerjemahkan kata good. Apakah terjemahannya benar atau salah itu hanya merupakan masalah yang makna pentingnya bersifat sekunder. Yang benar-benar penting adalah memisahkan isi deskriptif konkret dari kata ini dalam konteks Al-Quran. Yang kedua adalah bir. Maknanya sangat mirip dengan solih. Walaupun bentuknya tidak, adalah kata bir yang merupakan salah satu di antara istilah moral dalam Quran yang paling sulit dipahami. Dalam suatu kasus, petunjuk penting pada struktur semantik dasar kata ini dapat diperoleh jika kita membandingkannya dengan salih yang baru saja kita pelajari. Yang terakhir adalah fasad. Kata fasad atau kata yang sepadan dengan afsada, yang merupakan kata yang sangat komprehensif yang mampu menunjukkan semua jenis pekerjaan yang buruk, jelas dari pengamatan tingkah lakunya dan dalam konteks non-religius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang lain. Dan slide-nya tolong di next slide. Baik, saya akan menjelaskan ma'ruf dan mungkar. Kata ma'ruf menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yang berarti good atau baik. Pendapat Muslim mengatakan bahwa saat kita melihat kata ma'ruf sering didefinisikan dengan apa yang diakui dan diterima oleh hukum Allah. Kata ma'ruf sendiri sering berlawanan. Kata ma'ruf sendiri merupakan lawan kata dari mungkar. Ma'ruf secara harfiah berarti diketahui, yaitu apa yang dipandang sebagai diketahui dan dikenal. Sedangkan mungkar, yaitu apa yang tidak diketahui dengan baik, karena hal itu tidak diketahui dan juga asing. Kata ma'ruf sendiri dalam Al-Quran memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan dengan cara berbuat yang tidak ma'ruf. Seperti dalam ayat Al-Quran, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Di sini dapat dikatakan bahwa wanita yang ditalak dengan ma'ruf itu berbeda dengan wanita yang ditalak dengan kasar. Yang berarti bahwa dengan ma'ruf itu menggunakan cara yang benar. Menurut Al-Quran, sumber kebenaran itu tidak berdasarkan pada tradisi, tapi pada kehendak Allah. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa tidak berbuat dengan cara yang ma'ruf, atau dapat dinyatakan sebagai contoh pelanggaran dan aniaya terhadap diri. Kemudian secara formal, ma'ruf itu bertentangan dengan mungkar yang secara harfiah berarti tidak diketahui, yang tidak dapat diterima atau buruk. Al-Quran dengan tegas mengingatkan para nabi dan orang beriman untuk selalu mengajak pada sesuatu yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Mengandung ide yang umum dan komprehensif, yaitu baik dan buruk. Secara religius, ma'ruf berarti tindakan yang sebenar-benarnya, dan mungkar adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Lebih menarik saat orang-orang munafik dikatakan melakukan perbuatan yang berlawanan, yaitu mengajak pada yang mungkar dan mencegah pada yang ma'ruf. Seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 67.
Contoh yang menunjukkan pemakaian istilah mungkar yang dipisahkan dari istilah munafik yaitu di mana saat mungkar mempunyai signifikansi khusus karena adanya konteks di mana kata itu ditemukan. Jika secara defisit sifatnya non-religius, tapi agak sekuler, di mana kata ini tidak berhubungan langsung dengan iman dan kufur, seperti dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Dan seperti juga dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 2 dan ayat yang lainnya yang menyatakan bahwa mungkar secara semantik memiliki banyak kesamaan dengan hal yang sangat dibenci atau hal yang sangat tidak senonoh, yang secara eksplisit tunjukkan oleh kenyataan bahwa kata ini terkadang terlihat dalam kombinasi dengan fasa yang menjadi kata paling tepat untuk konsep tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, kemudian adalah kata hoir. Sama seperti kata-kata sebelumnya, hoir ini merupakan kata berbahasa Arab yang paling dekat dengan kata bahasa Inggris yaitu good yang artinya baik. Hoir sendiri berarti segala sesuatu yang dapat bernilai tinggi, menguntungkan, bermanfaat, dan dikehendaki. Dalam konteks Quranik, kata hoir bidang sematiknya mencakup keduniaan, keyakinan agama. Contohnya adalah pada surat Shad ayat 2, ayat 32. Ayat ini menjelaskan tentang pada suatu hari Nabi Sulaiman demikian kagumnya akan kecantikan kudanya sehingga dia lupa akan kewajibannya untuk sholat di sore hari. Terdapat juga makna hoir yang paling representatif dalam bidang keduniaan, di mana kata ini dipakai sebagai sinonim asli kata mal yang berarti kekayaan. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Dalam bidang keyakinan agama, kata hoir mempunyai bidang yang sangat luas. Karena apapun yang secara religius dinilai baik dan menguntungkan bagi manusia, maka dapat dinyatakan dengan kata lain. Beberapa contohnya adalah seperti pertama, bermakna karunia Allah, terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 26. Kemudian ada rahmat Allah atau wahyu yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 105, An-Nahl ayat 30, dan Al-Baqarah ayat 269. Yang ketiga ada iman dan keyakinan yang tulus, terdapat pada Al-Anfal ayat 70. 4. Efek positif dari yakin, Quran surat Al-Baqarah ayat 128. 5. Bermakna perbuatan yang soleh atau solihat, terdapat pada Al-Baqarah ayat 110, Al-Maidah ayat 48, dan Al-Anbiya ayat 90. Dan yang terakhir ada yang bermakna sebagai orang yang beriman, yang baik, terdapat pada Quran Shad ayat 46 sampai 47. Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa kata hoir ini dalam masalah agama meliputi dua hal. Yang pertama adalah baik itu sumbernya dari Allah, dan yang kedua baik yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian syar. Syar ini merupakan lawan dari kata hoir. Apapun itu, baik dari bidang agama maupun dari bidang keduniaan. Hal ini terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 49 sampai 50. Mana kata hoir dan syar yaitu pada ayat 49 ini diungkapkan oleh pasangan lain yang menyertainya yaitu dalam ayat 50. Terdapat kata rahmah atau kebahagiaan dan dar nasib buruk atau ditimpa kesusahan. Kebaikan dan keburukan sesuatu itu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan manusia, menyukai atau tidak menyukainya. Kejadian itu harus selalu dinilai menurut masalah akhir dan dituju. Dipandang dari sisi yang berlawanan, muncul implikasi yang menyatakan apakah sesuatu itu khair atau syar. Itu cenderung kembali kepada reaksi subjektif dari manusia terhadap masalah itu sendiri, yaitu apakah dia menyukainya atau dia membencinya. Dengan kata lain, khair dan syar itu berarti suka dan tidak suka. Hal tersebut terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216 dan An-Nisa ayat 19. Khair dan syar ini
juga terdapat pada bidang yang sepenuhnya religius, yang menunjukkan perbuatan soleh dan kufur. Yang kita ketahui bersama pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8, di situ terdapat kata khair dan syar, yang pada pengertian itu khair bermakna perbuatan yang baik dan syar bermakna perbuatan yang buruk. Pada pengertian seperti itu, kata syar itu kadang-kadang digantikan oleh kata lain, yaitu yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Hasan. Hasan seperti khair. Kata ini mempunyai cakupan pemakaian yang sangat Hasan serta ini mempunyai cakupan pemakaian yang sangat luas. Hasan adalah kata sifat yang dapat diterapkan pada hampir peristiwa apapun yang dianggap menyenangkan, memuaskan, indah, terpuji, dan sebagaimana dalam kasus khair, lingkupnya mencakup kehidupan manusia yang bersifat religius dan bersifat dunia. Yang kedua adalah hasanah. Kata ini dari kata sifat hasan yang bentuk feminim ini digunakan sebagai substansitif dan mengartikan apapun yang mempunyai kualitas yang ditunjukkan oleh kata sifatnya. Untuk permulaan, kita dapat mengatakan bahwa kata ini dalam pengertian ini atau paling tidak dalam konteks yang hampir merupakan sinonim sepenuhnya dari khair yang kita bahas di atas dalam kedua bidang aplikasinya, yaitu keduniaan dan religius. Hasanah jelas berarti kebahagiaan, kemakmuran, nasib baik. Dalam pengertian ini, di dalam Al-Quran, kata ini secara tetap muncul berdekatan dengan antitesisnya, yaitu sayyi'ah. Yang ketiga adalah ahsana. Kata kerja ahsana merupakan salah satu istilah etik kunci di dalam Al-Quran. Yang paling umum, kata ini berarti melakukan kebaikan. Tetapi dalam pemakaian Quranik yang aktual, kata ini terutama dipakai untuk dua macam kebaikan. Yang khusus kesalihan yang amat dalam terhadap Allah dan semua perbuatan manusia yang berasal dari itu, tindakan yang dimotivasi oleh semangat hilim. Slide selanjutnya, Mas. Kata selanjutnya yaitu sayyi'ah. Sayyi'ah seperti kata yang berkorespondensi, yaitu hasanah. Sayyi'ah tepatnya merupakan bentuk feminim dari kata sifat yang terutama digunakan di dalam Quran sebagai substantif. Kata sifat yang kita bicarakan adalah sayyi' dan mengungkapkan dengan jelas makna Quranik akar kata SWS. Jelas bahwa rencana yang jahat menunjuk pada semua upaya sengaja yang dengan cara itu mencoba mengganggu gerakan noteistik amat. Kata selanjutnya yaitu asa'a. Kata ini adalah bentuk kata kerja yang diturunkan dari akar kata SWS. Secara singkat, kata ini mendeskripsikan sayyi'ah dalam aspek dinamik dan aktifnya, yaitu kata ini membawa ide yang menghasilkan sayyi'ah. Dan tentu saja dalam Quran sayyi'ah di sini berarti suatu tindakan kufur yang dapat dikatakan yang paling sayyi'ah. Yang terakhir adalah sau' dan su'. Setelah sebelumnya saya membahas tentang berbagai kata yang diturunkan dari akar kata SWS, pembahasan detail mengenai kedua bentuk kata di atas, walaupun penting juga, hanya akan bersifat ulangan. Hal yang ingin saya lakukan sekarang adalah untuk membuat garis besar mengenai beberapa masalah yang dapat didebat yang berhubungan dengan makna dan bentuknya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.